siang, saya Aisyah dari kelas 10 IPS 3. Saya akan meringkas tentang Kerajaan Sultan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi dan terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam. Berkembang pesat kerajaan Aceh tersebut tidak terlepas dari letak kerajaan Aceh yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara, dekat jalur pelayar dan pedagang internasional pada saat itu. Berikut beberapa faktor yang mendukung kerajaan Aceh cepat tumbuh menjadi kerajaan besar. Pertama, letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yaitu di pintu gerbang pelayar dari India dan Timur Tenggang yang akan ke Malaka, Cina atau ke Jawa. Yang kedua, Pelabuhan Aceh Olele memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. Ketiga, daerah Aceh kaya dengan tanaman lada yang merupakan dagangan ekspor yang penting. 4. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang singgah ke Aceh, apalagi setelah jalur pelayar beralih melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Adapun corak pemerintah Aceh adalah pemerintah sipil dan pemerintah atas dasar agama. Pemerintah sipil dipimpin oleh kaum bangsawan. Setiap kampung atau gampong dipimpin oleh seorang ule balang. Beberapa kampung digabung menjadi sagi yang dipimpin oleh seorang panglima sagi. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil disebut teuku. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam antara lain sebagai berikut. Pertama, Sultan Ali Mukhaya Syah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Kedua, Sultan Salahuddin dari tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riyad Syah Al-Qara dari tahun 1537 Masehi sampai 1568 Masehi. Keempat, Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Sultan Iskandar Thani dari tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka, tetapi tidak jadi karena Sultan Ali Mukhayat Syah wafat dan dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. Dua tahun kemudian, bantuan datang berupa teknis. Pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemajuan seperti disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintahannya disebut adat, mahkota alam, di bidang sastra dan filsafat juga mengalami kemajuan. Pada waktu itu muncul seorang ulama besar, Hamzah Fanzuri, yang mengajarkan ilmu tasawuf dan pengarang buku tentang filsafat agama Islam dan syair keagamaan. Setelah Hamzah Fanzuri meninggal, ajarannya disebarluaskan oleh salah seorang muridnya bernama Syamsuddin Pasai. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran peninggalan Sultan Iskandar Thani. Kemunduran tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629 Masehi. Yang kedua, tokoh penggantian Sultan Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya.
3. Pemusuhan di antara kaum ulama yang menganut ajaran Syamsuddin As-Sumatrani dan penganut ajaran Nuruddin Ar-Raniri. 4. Daerah-daerah yang jauh dari pemerintah pusat seperti Johor, Perak, Pahang, Minangkabau, dan Siak melepaskan diri dari Aceh. 5. Pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh akibat perekonomian di Aceh menjadi lemah. Sekian dari itu, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.